Jadi kenapa Allah nyuruh kita belajar dari pohon? Karena pohon itu salah satu makhluk yang paling tulus dan paling jujur. Apa yang kita pelajari? Intinya dari akar kemudian jadi batang, jadi dahan, jadi daun, jadi buah. Jadi akar ngurut gitu. Ternyata pertumbuhannya itu berawal dari akar. Dan semua kita tahu. Tapi pernah nggak kita renungkan ternyata sebelum dia menjadi pohon yang besar, sebelum dia menjadi pohon yang produktif setiap musim, dia tuh terlebih dulu tumbuh dalam kegelapan yang kita kenal dengan akar. Lalu kalau kita nanti baca ayat berikutnya, sedangkan pohon yang buruk, wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah, sedangkan pohon yang khabithah, pohon yang buruk, artinya pohon yang buruk itu bukan pohon yang banyak duri ya, maaf ya, karena duri bukan buruk, walaupun nyakitin, tapi duri bukan keburukan. Jadi jangan ngeliat pohon duri dengan kayak ngeliat orang jahat gitu. Pas ini pohon, jangan, lebih jahat kita lah pokoknya. Alam udahlah, nggak ada salahnya dia fitrah banget kan, sunnatullah banget gitu. Walaupun duri itu menyakitkan. Tapi pohon yang buruk itu bukan pohon yang berduri. Pohon yang buruk itu bukan pohon yang nimpa kita. Pohon yang buruk itu bukan pohon yang mungkin rontok daun-daunnya karena musim dan segala macam. Enggak. Pohon yang buruk itu justru kata Allah, ujtussat min fawqil ard. Pohon yang sudah tercabut akarnya sampai ke atas bumi. Ternyata pohon yang buruk itu adalah pohon yang akarnya rusak, yang gak punya akar. Walaupun batangnya besar, walaupun mungkin cabangnya banyak, begitu akarnya rusak, maka langsung dia roboh dan menjadi bangkai. Walaupun secara ekologis nanti tetap ada manfaatnya, karena kan itu sampah organik ya. Akan dimanfaatkan oleh ekosistemnya atau makhluk yang ada di situ. Tapi maksudnya secara pohonnya dia udah gak punya fungsi kayak tadi lagi. Fungsi oksigen, fungsi air, fungsi mineral, fungsi ini, fungsi itu kan dia udah gak punya fungsi itu lagi gitu. Walaupun tetap dia bermanfaat sebagai bangkai. Sehingga kata Allah, ciri pohon yang buruk adalah pohon yang akarnya udah tercabut. Kenapa sih Allah nyuruh kita merenungkan pohon ini? Allah pengen kita belajar dari cara pohon tumbuh. Karena pohon yang baik itu manfaatnya banyak, semua senang dengan adanya dia. Apa rahasianya? Dia harus kuat akarnya. Dan akar itu gimana cara dia kuat? Harus tumbuh dalam kegelapan. Sehingga kita sebagai manusia yang belajar dari pohon jadi guru kita. Salah satu ilmu yang diajarkan pohon itu adalah kalau kalian pengen jadi orang yang impactful, kalau kalian pengen jadi orang yang bermanfaat, kalau kalian pengen sukses, kalau kalian pengen bahagia, kalau kalian pengen menikmati